Salam sejahtera buat kita semua. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Pendeta Denny Setiawan. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata, cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki. Dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Datanglah kepada Sang Maha Cinta, agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan dosa. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi.
Ya Allah, sumber cinta kasih, ampunilah kami yang mengabaikan cinta-Mu dan tidak menjadi saluran kasih-Mu kepada keluarga kami dan sesama kami. Tolonglah kami yang berdosa ini ya Tuhan, dan ampunilah kami serta ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat dimohon berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling mengampuni dengan menyatakan damai kita dengan yang lain. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2, Bila Yesus di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari Ibu Bapa dan Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Biarlah cinta-Mu ya Allah boleh terus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga semuanya itu boleh terwujud nyata dalam sikap dan perbuatan kita. Dan kami percaya ketika kami boleh hadir, diundang untuk mendengar sabda-Mu, itu semua juga karena cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tolonglah, mampukanlah kami, agar kami boleh merespon cinta-Mu yang akan kami dengar melalui sabda dan firman-Mu. Agar ketika kami mendengar, ketika kami melihat cinta-Mu yang begitu luar biasa itu, hati, pikiran, dan tubuh kami
boleh terus bersemangat untuk menebarkan kasih dan cinta-Mu. Tolonglah kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Biarlah tubuh kami, jiwa kami, hati dan pikiran kami boleh dikuasai cinta-Mu, dan kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah cinta-Mu jugalah yang menguasainya. Cinta-Mu jugalah yang memberinya semangat untuk menyampaikan kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami semua. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami satu persatu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapa dan Saudara-saudara, kita akan membaca Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat 46 yang berbunyi demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu penutupan bulan keluarga ini, kita kembali diajak untuk merenungkan sebuah tema yang sangat puitis, yaitu melatih cinta. Tentu maksudnya adalah melatih diri untuk terus mencintai, melatih pikiran kita untuk diterangi cinta, melatih hati kita untuk diisi oleh cinta, dan melatih raga tubuh jasmani kita untuk boleh mencintai sesama. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang manusia yang memiliki tujuan, mereka perlu belajar dari seorang yang lebih pengalaman, yang lebih mumpuni, yang bisa dianggap atau diandalkan untuk boleh dirinya mencapai tujuan tersebut. Sama seperti seorang atlet yang belajar dari atlet lain yang lebih senior dan mungkin yang lebih pengalaman, dan biasanya atau umumnya
orang-orang tersebut dipanggil atau disebutnya guru. Guru adalah sosok yang dipandang mampu untuk mengajari dan memberikan teladan agar yang lain belajar, agar yang lain juga boleh melatih dirinya untuk mencapai tujuan, agar para atlet juga boleh mencapai garis finish dengan baik. Seorang manusia yang ingin belajar mencintai tentu harus berlatih dari pribadi yang penuh dengan cinta, dari sosok pribadi yang luar biasa, dari seorang guru, dari sang cinta itu sendiri. Dan itu semua ada di dalam diri Allah. Alkitab memberi kesaksian bahwa sang cinta itu sendiri telah memperlihatkan dirinya untuk mencintai manusia sejak dari awal penciptaan. Dan kita bisa melihat buktinya bahwa ketika Allah menciptakan, Ia menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Bukti cinta luar biasa dari Allah kepada manusia adalah dijadikan manusia serupa dengan gambar dirinya. Hal ini seperti gambaran dari seorang anak yang segambar dan serupa dengan orang tuanya. Demikianlah bukti relasi cinta Allah yang luar biasa. Bukti bahwa Allah bagai seorang bapa. Ia merelasikan dirinya kepada manusia yang dianggapnya serupa dengan gambarnya sebagai gambaran anak-anak Allah. Inilah bukti cinta Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Bukti cinta Allah yang terus-menerus juga kita lihat di dalam kesaksian Alkitab, bagaimana Ia merangkul, Ia memelihara, Ia menyertai, Ia dekat, Ia menolong. Penyertaannya, berkat-berkatnya yang luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, Alkitab menyaksikan tentang Allah yang mau hadir menebus manusia dari kuasa-kuasa dosa dan maut melalui salib yang senantiasa dihindari oleh manusia. Salib Kristus merupakan bukti cinta Allah yang luar biasa. Dan Allah tidak berhenti untuk mencintai. Teruslah Ia mencintai, Ia memelihara umatnya dengan memberikan Roh Kudus, Roh penghibur kepada umatnya. Inilah cinta yang menopang. Inilah cinta yang berkorban. Cinta yang mau hadir memeluk, merangkul ciptaannya. Inilah gambaran sejati tentang cinta yang disaksikan oleh Alkitab tentang Allah dan cintanya yang tak pernah habis, tak pernah berkesudahan, tak pernah melupakan yang diciptakannya, tak pernah melupakan yang dicintainya. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa sejatinya di dalam perjalanan cinta Allah kepada umatnya, umatnya sedang diajari tentang sebuah keutamaan dari kehidupan yang diciptakan Allah. Keutamaan dari kehidupan yang diciptakan Allah yaitu hiduplah dalam cinta kasih. Dan hal ini juga disampaikan, diajarkan dan diteladankan oleh Yesus kepada mereka baik yang mengikutinya maupun yang membencinya. Dan itu terbukti. Alkitab menyaksikan bahwa setiap kali Ia menolong, setiap kali Ia berbuat sesuatu, selalu diberitakan di sana, tergeraklah hatinya
oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh cinta yang begitu luar biasa. Dan pada minggu ini Alkitab memberikan kesaksian bahwa sang cinta itu pun kembali mengajarkan tentang keutamaan hidup manusia, yaitu hiduplah dalam cinta kasih. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan keutamaan yang terutama, yang pertama di dalam hukum Allah, hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan seluruh aspek yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Cintailah dengan pikiranmu, cintailah dengan hatimu, cintailah dengan perbuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah hukum kasih yang mencintai sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Allah terwujud dalam kasih kepada sesama. Dan kasih yang diajarkan itu adalah kasih yang holistik, kasih yang menyeluruh, kasih yang menguasai seluruh kedirian manusia itu. Kasih yang berkuasa atas pikiran, kasih yang berkuasa atas hati, kasih yang berkuasa atas perbuatan. Seperti tanda salib. Ketika kita melihat salib, mari kita melihat juga kasih Allah yang luar biasa itu. Namun, jika salah satu aspek yang ada di dalam diri manusia ini tidak dikuasai cinta, maka yang terjadi adalah manusia akan disebut manusia celaka. Hatinya penuh cinta, pikirannya tahu akan cinta, tetapi kelakuannya penuh dendam dan kebencian. Maka manusia tersebut dapat dikatakan manusia yang celaka. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 22 sampai dengan 26. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Itulah manusia-manusia celaka, manusia-manusia yang dengan akal budinya mencintai akan hukum Allah, tetapi perbuatan-perbuatannya ia melakukan apa yang dikehendaki oleh maut dan dosa. Dan contoh dalam konteks bacaan Injil kita adalah mereka, oknum-oknum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang terus mencoba membunuh Yesus, yang terus mencobai Yesus, mencoba agar Yesus celaka dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, dengan upaya-upaya yang menyesatkan dari mereka. Dengan pikirannya sejatinya mereka tahu akan cinta Allah yang luar biasa besarnya dalam Taurat, tetapi dalam rasa, dalam hati, dan dalam tutur katanya, dalam karsanya yang ia lakukan, yang mereka lakukan
senantiasa diwarnai dan diselimuti oleh kebencian dan dendam. Diselimuti iri hati, diselimuti oleh sikap-sikap yang tidak baik, yang bertolak belakang dari apa yang diajarkan dan difirmankan oleh Allah. Oleh karena itu, mari ibu bapak dan saudara-saudara, dalam minggu ini mari kita belajar. Mari kita bukan hanya menyerahkan hati kita, bukan hanya menyerahkan pikiran kita untuk dikuasai Allah, tetapi mari kita belajar untuk menyerahkan seluruh aspek di dalam diri kita, seluruh panca indrawi kita, untuk kita boleh berserah, menyerah kepada kuasa kasih Allah. Berserah, menyerah kepada kasih karunia Allah. Dan membiarkan Roh Kudus berkarya, bekerja di setiap panca indrawi kita. Membiarkan Roh Kudus berkarya mengubahkan pikiran kita yang jahat, pikiran kita yang buruk, menjadi pikiran yang penuh kasih. Mengubahkan hati kita yang penuh dendam, iri hati, kedengkian, menjadi hati yang penuh welas asih, menjadi hati yang penuh pengampunan, menjadi hati yang penuh dengan ketulusan. Dan pada akhirnya, hati pikiran yang dikuasai Roh Kudus, maka terwujudlah karsa, karya, perbuatan yang penuh kasih. Mari kita hidupi persekutuan dengan Allah secara pribadi. Mari kita hidupi persekutuan keluarga kita dengan intim. Mari kita hidupi persekutuan dengan orang-orang beriman tanpa menjadi lelah dan bosan. Sehingga pada akhirnya pikiran, cipta, hati, rasa, perbuatan, karsa kita semua boleh terwujud nyata untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga semuanya ini boleh menjadi sesuatu yang sinkron dengan kasih dan kehendak Allah. Dan tentu dalam konteks saat ini di mana kita harus menghadapi COVID-19, mari dengan kacamata cinta Allah, mari kita melihat dan memaknai kejadian yang diakibatkan COVID-19 ini sebagai salah satu cara Tuhan melatih kita untuk mencintai. Untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai Allah kita yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita diajarkan untuk boleh memiliki banyak waktu berdiam diri, banyak waktu membaca firman Tuhan, banyak waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, serta berupaya untuk menerapkan cinta itu kepada anggota-anggota keluarga kita, teman-teman kita, rekan kerja kita, dan sebagainya. Dengan kacamata cinta Allah, kita melihat dampak COVID-19 ini sebagai salah satu cara Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai diri kita dalam pengertian yang positif seperti yang Yesus ajarkan. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang tentu dalam prakteknya kondisi saat ini itu berarti mari kita masing-masing mencintai diri kita dalam wujud menjaga kesehatan kita, menggunakan masker, melakukan tindakan-tindakan kebersihan, cuci tangan dan sebagainya.
agar kita boleh mencegah virus masuk dalam tubuh kita dan kita tidak menjadi perantara atau pembawa virus kepada yang lain. Mari mencintai diri kita juga bukan hanya untuk mencegah virus, tapi mencegah hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal kebencian yang mungkin ditebarkan oleh orang lain dan kita terpengaruh untuk membalasnya. Mari mencegah kebencian, mari mencegah dendam, mari mencegah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam diri kita, supaya kita tidak menjadi penyebab kebencian, penyebab iri hati, penyebab dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan pada bagian yang terakhir, biarlah kita dengan kacamata cinta Allah, kita melihat akibat dari COVID-19 ini sebagai salah satu cara Tuhan melatih kita untuk mencintai orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kita dilatih untuk mencintai anugerah Tuhan di dalam diri pasangan kita, istri kita, suami kita. Kita dilatih untuk mencintai anugerah Tuhan dalam diri anak-anak kita. Kita dilatih oleh Tuhan untuk mencintai anugerah Tuhan di dalam diri anggota-anggota keluarga kita. Karena kita saat ini tentu mempunyai banyak waktu untuk berjumpa dengan mereka karena kondisi saat ini. Bahkan kita pun dilatih oleh Tuhan untuk mencintai, mengaplikasikan cinta itu kepada orang lain yang berada di dalam rumah tangga kita. Mungkin asisten rumah tangga kita, mungkin suster yang merawat anggota keluarga kita yang sakit. Mari kita melatih cinta yang telah Tuhan anugerahkan dalam diri kita. Kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sebab cinta tanpa perbuatan hanyalah sebuah rayuan gombal. Sebab cinta tanpa sikap yang nyata hanyalah sebuah ide atau angan-angan atau gagasan yang mengawang-awang. Cinta tanpa mencintai adalah sebuah kepalsuan. Mari melatih cinta yang dianugerahkan Tuhan dengan memulainya dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat kita. Mari saudara-saudara pandang anggota keluarga kita dan katakan, aku mencintaimu. Sebab cinta Yesus terlalu besar bagiku untuk tidak aku bagikan. Katakanlah kepada anggota keluarga kita. Mari saudara-saudara hubungi telepon anggota keluarga kita yang jauh di sana dan katakan yang sama, aku mencintaimu sebab cinta Yesus terlalu besar bagiku untuk tidak aku bagikan. Dialah dengan praktek mengucapkan cinta dan berbuat cinta, kita dimampukan untuk benar-benar mewujud nyatakan cinta Allah di dalam keluarga kita. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dari puisi ini. Dalam kasih sayang. Ada sabda yang bergaung, bukan dari luar datangnya kasih sayang, dari dalamlah cinta itu tumbuh dan berkembang. tak henti dan selalu berbuah yang matang. Mari Raihlah keluargamu dalam kasih sayang. Sejak di hulu aliran waktu sang cinta mengalir lembut dengan tenang, mengubah yang gelap menjadi terang, yang susah sengsara alami sukacita. Mari Raihlah saudaramu dalam kasih sayang.
lihatlah dan rasakan cintanya dalammu, yang Ia hadirkan di setiap tarikan nafasmu, di setiap detak jantung dan aliran darahmu. meresap dalam setiap sel-sel tubuhmu. Mari Benamkanlah dirimu. dalam kasih sayang. Namun sayang, yang diberi belas kasihan selalu pergi dan menjauh dari sang cinta. Keutamaan hidupnya Bukan lagi saling mencinta. Baginya lebih nikmat berkuban dalam kebencian. Mari Biarkanlah hati dikuduskan. dalam kasih sayang. mulailah, Mencinta. sebab dari sanalah engkau dan keluargamu dicipta. Mulailah mengasihi, bukan karena kau mampu. Ialah yang mengasihi. Meski derita mewarnai cintamu, Jangan takut dan gentar. Teruslah engkau berpaut, meski susah dan sepi hidupmu. Jangan bimbang dan ragu. cinta pastikan membalut. Cinta yang tenang, Pastikan Senang. cinta yang teguh, yakinlah kan menang. cinta yang hangat buatmu Semangat. Cinta yang matang. Jadikanmu berhikmat. biarkanlah cinta hadir menyapa dan berkuasa. Hayatilah ia dalam cipta rasa dan karsa. Niscaya kepenuhan dan keutamaan hidup itu akan senantiasa memancar dalam keluargamu. Mari Leburkan hati, jiwa, dan akal budi dalam kasih sayang. Selamat menikmati cinta Tuhan dan berjalan bersamanya dan dengan menggandeng sesama kita. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Persembahan pujian dari wilayah Cimahi, Bahasa Cinta.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada 19 hingga 25 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar kami boleh menikmati cinta-Mu dan berbagi cinta-Mu di segenap aspek kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, di lingkungan pekerjaan kami, di lingkungan masyarakat kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam cinta kasih-Mu dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah situasi ini kami terus memohon agar Engkau boleh memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan segenap jajarannya dan para pemimpin-pemimpin kami yang lain. Berilah mereka kesehatian untuk boleh bersama-sama mengatasi segala masalah yang terjadi di tengah bangsa kami. Berilah kesabaran, hikmat, dan jauhkanlah dari para provokator, mereka yang boleh mengaspirasikan melalui demo-demo yang ada, sehingga mereka boleh berdemo tanpa harus anarkis. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu boleh terus menyuarakan yang benar, menyuarakan cinta kasih di tengah kehidupan kami masing-masing maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Berilah hikmat dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk para medis, mereka yang berkarya, bekerja, yang sangat dekat dan terlibat di dalam upaya-upaya pencegahan, penanganan COVID-19. Biarlah Tuhan tolong mereka, berilah kekuatan kesehatan bagi mereka, dan untuk keluarga mereka, biarlah damai sejahtera Tuhan boleh terus menguasainya. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, lemah tubuh, maupun yang berusia lanjut. Biarlah Tuhan dengan cinta kasih-Mu Engkau memeluk mereka, merangkul mereka, dan memulihkan mereka. Sehingga hati, pikiran, dan jiwa mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan tentang pekerjaan, tentang kehidupannya dan penghidupannya. Tuhan tolonglah agar mereka tetap memiliki harapan yang indah dan juga mendapatkan jawaban yang indah dari Tuhan. Dan mereka Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Dan untuk anak-anak kami yang bersekolah secara online, biarlah Tuhan tolong mereka untuk tetap dapat belajar dengan baik.
Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Biarlah dengan bertambah usia bertambah juga berkat jasmani dan rohani di dalam diri mereka, sehingga mereka pun senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Kami mau serahkan seluruh keluarga kami, anggota keluarga kami. Biarlah di akhir bulan keluarga ini, cinta Tuhan semakin berkobar-kobar di dalam diri anggota keluarga kami masing-masing. Dan itu boleh terpancar, dilihat, dan dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dengan setiap anggota keluarga kami. Dan pada akhirnya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Cinta sejati, kami berserah dan berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 17 yang kita bacakan bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Seraya kita memberikan persembahan, kita menyanyikan dari PKJ 147 ayat 1 dan 2, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur telah memberikan persembahan kami ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengkuduskan, mensucikan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk dapat mengelola persembahan ini sehingga bermanfaat bagi perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini, bermanfaat bagi jemaat dan orang-orang di sekitar kami. Demikian kami naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkah
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan.